Masalah yang menimpa saya berawal dari rencana saya yang hendak menjual rumah warisan di kampung. Gak nyangka ya, kamu berani-beraninya usir soal paman bibi kamu sendiri. Mbak Ratmi masih suka bantu-bantu di sini kan? Oh, dia itu udah nggak di sini. Kalian gak ada hak buat ngatur-ngatur rumah ini. Kurang ajar kamu ya. Kamu harus singkirkan Lala. Malam ini juga kamu bunuh dia. Kamu pergi dari sini! Aku curiga. Jangan-jangan yang dorong aku di dapur itu arwahnya Ratmi. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, rumah seharusnya menjadi tempat kita mengenyam harapan. Sebuah tempat yang nyaman. Namun hal itu pun bisa berubah menjadi medan perang. Warisan seharusnya menyatukan, bukan memecah belah. Namun ketika ambisi sudah merasuki hati, darah daging pun bisa berubah menjadi serigala. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari narasumber kita, seorang perempuan yang sangat tegar bernama Lala. Halo Mbak Lala, apa kabar? Baik, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Mbak Lala, kami apresiasi sudah bersedia hadir di studio kami. Apakah kamu sudah siap menceritakan kisah kamu? Iya, saya siap, Mbak. Silakan, Mbak. Saya kebetulan anak tunggal. Masalah yang menimpa saya berawal dari rencana saya yang hendak menjual rumah warisan di kampung. Kenapa harus dijual, Mbak? Bukankah itu satu-satunya peninggalan orang tua? Betul, Mbak. Tapi saya tidak ada pilihan lain. Bertahun-tahun saya merantau ke kota demi mengubah nasib. Saya pulang dalam keadaan hancur. Usaha saya bangkrut. Ditinggal rekan bisnis yang membawa uang investor. Dan sekarang saya diburu hutang yang bisa membuat saya masuk penjara. Oke, Mbak, saya paham. Jadi rumah itu adalah satu-satunya harapan untuk Mbak bisa menyelamatkan hidup Mbak. Begitu ya, Mbak? Iya, Mbak. Itu satu-satunya harta yang tersisa. Rumah itu saya tinggalkan sejak remaja, saat saya memutuskan untuk merantau. Lalu apa yang terjadi setelah itu, Mbak? Kepulangan saya ternyata disambut diteror. Teror? Maksud Mbak, teror seperti apa? Gak ada apa-apa.
Akhirnya aku balik lagi ke sini, rumah masa kecil aku yang penuh kenangan. Siapa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lala, Lala, kamu ngapain malam-malam kesini? Aku cuma pengen pulang, Bi. Pengen lihat kondisi rumah ini. Oh iya, Mang. Tadi di jendela kamar ibu, aku melihat ada cewek pakai baju putih, terus rambutnya nutupin muka. Terus ngeliatin aku itu. Mungkin kamu kecapean ngantuk, jadi mata kamu ngelantur ya. iya. Di kampung ini mana ada yang begituan. Mungkin karena kamu kecapean, jadi berhalusinasi. Tapi beneran aku lihatnya jelas dia berdiri di jendela, terus Udah, kita masuk aja, kita bahas besok ya. Iya. Lebih baik istirahat, yuk masuk. Kamu istirahat dulu, masuk ke sini. Ini aku bawa kopernya berat. Minum dulu lah. Kalau kamu lapar, nanti Bibi panasin tuh sayur lodeh sama ikan asin. makasih Bi, tapi aku belum lapar. Agak capek sih. Aku mau istirahat aja kayaknya. Oh, ya sudah. Kamu istirahat saja ya. Oh iya, kamu nanti tidur di kamar belakang aja. Masih rapi kok semuanya. Tidak pernah ditempati oleh siapapun. Oh iya, Mbak Ratmi masih suka bantu-bantu di sini kan? Oh, Bu Ratmi. Oh, dia itu udah nggak di sini. Katanya dia kerja di Taiwan, jadi TKW, ya kan? Oh, sudah bertahun-tahun dia tidak ada kabar. Nipsi, kamu anterin Lala ke kamarnya ya. Aku mau pergi sebentar. Oh. Ada yang mau aku beli? Oh iya. Malam-malam begini, Mang. Cuma sebentar kok, nggak jauh. Ya, sayang, aku pergi dulu ya. Ya, Hati-hati ya sayang. ya. Lah, kita ke kamar yuk. Kamarnya sekarang memang agak pengap ya, maklum lah. Kan udah lama nggak ditempatin ya. Ayo sayang. Lihat deh. Tuh kan, kamu lihat? Bibi selalu bersihin kamar ini. Ya barangkali aja kan kamu pulang ya. Makasih ya, Bi. Iya sayang. Udah istirahat sayangnya. Oke. Itu kan boneka aku waktu masih kecil. Ya ampun, ternyata kamu masih ada. Boneka kesayangan aku hilang. Non, Mbak, boneka aku hilang. Iya, bonekanya sudah ketemu. Makasih ya Mbak Ratmi. Iya, Non, jangan nangis lagi ya, Non. Iya Mbak. Kamu tuh dari dulu aku udah bilang. Ngapain sih suruh si Lala itu kesini lagi? Aku sudah bilang sama Lala. Dianya aja yang nekat pulang tengah malam. Nekat. Aku yakin dia itu pasti curiga. Jangan-jangan dia tahu soal Ratmi dan soal rumah ini. Hah? Bi. Mang. Sudahlah, selama dia tidak punya bukti, kita masih aman. Aduh, kamu itu bener-bener deh. Keponakan kamu itu pinter banget. Dia pasti bakalan cari bukti. Terus gimana kalau dia tahu yang sebenarnya terjadi dulu? Gimana? Makanya kita harus hati-hati.
Mang Gugun, Bi, Kita bener-bener udah nggak bisa nunggu, Mas. Kamu harus singkirkan Lala. Malam ini juga kamu bunuh dia. Enggak, aku nggak setuju. suara mereka. Kalau kamu nggak mau, aku yang pergi dari rumah ini dan semuanya kamu atur, kamu urus sendiri. Ya nggak kayak seperti ini dong. Hah? Kasih aku waktu. Biar aku atur strateginya seperti apa. Tenang aja. Gimana sih kamu? Mang Gugun? Kalian ngapain di sini? Lala, kita tuh cuman ngadem. Enak ya udara luarnya. Oh, betul. Kita lagi nikmatin bulan ya. Iya tuh, bagus kan? Adem. Tapi kok muka kalian tegang gitu sih? Enggak. Itu mah perasaan kamu Perasaan aja. kamu aja. Kamu terlalu banyak mikir macem-macem. Di luar sini dingin. Yuk masuk aja yuk. Masuk yuk, masuk yuk. Ayo masuk aja. Sebenarnya saya sudah curiga dari awal saya datang. Paman dan bibi saya tuh seperti kayak menyembunyikan sesuatu. Tapi waktu itu saya belum punya bukti apa-apa. Jadi saya simpan sendiri kecurigaan itu. Mbak Lala, pada saat itu, kecurigaan seperti apa yang Mbak Lala rasakan? Mereka tuh seperti yang terlalu dibuat-buat, Mbak. Dan setiap saya tanya soal Mbak Ratmi, pembantu lama yang jagain saya sejak kecil, jawabannya mengambang. Seperti ada kecurigaan yang tidak jujur dari mereka. Dan itu yang membuat kamu menjadi semakin curiga dengan mereka. Iya, Mbak. Ditambah lagi, saya nemu mereka berdua lagi ngerapihin kamar mendiang orang tua saya. Tapi bukan buat untuk dibersihkan ya. Mereka niat mau jadikan kamar itu gudang, tempat menyimpan barang-barang tidak penting. Kok bisa begitu sih? Ya kamu sebagai anak pasti nggak terima dong, Mbak. Pasti marah kan? Iya jelas, Mbak. Saya benar-benar nggak terima. Itu kamar terakhir orang tua saya. Tempat penuh kenangan. Mereka meninggal di sana. Kok bisa-bisanya dijadikan tempat buat buang barang? Dan setelah itu, Mbak, apa yang kamu lakukan? Saya bilang sama mereka, selama saya masih di rumah ini, gak akan ada satu orang pun yang bisa sentuh kamar itu tanpa seizin saya. Apaan ini? Kenapa kamar papa dan mama jadi kayak gini? Lah, daripada kosong, kan mending dimanfaatin. Ya kan? Lagi pula kan sekarang ruangannya fungsinya jadi beda. Pokoknya balikin ke bentuk semula. Aku nggak mau kamar ini, kamar papa dan mama dijadiin gudang kayak gini. Lah, kamu tenang dulu ya. Rumah ini sudah menjadi rumah kami. Karena papa dan mama kamu itu bilang sama kami semua. Ya, sebagai balas budi sama kami. Karena sudah merawat mama dan papa kamu. Buktinya mana? Surat wasiat mana? Jangan asal klaim sepihak dong. Lala, kamu pikir kami berdua selama ini merawat orang tua kamu itu cuma main-main? Rumah ini diwarisin untuk aku. Kalian gak ada hak buat ngatur-ngatur rumah ini. Kurang ajar kamu ya! Lah, kamu jangan kurang ajar seperti ini. Minta maaf sama bibi kamu. Aku gak akan minta maaf. Karena emang aku gak salah. Mulai hari ini, gak ada yang boleh masuk kamar ini tanpa ada izin aku. Seenaknya aja kamu. Kamu itu cuma anak
anak kecil. Lebih baik aku anak kecil daripada orang dewasa yang rakus kayak kalian. Cukup. Lala.